Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya teman-teman online. Halo. Oke, ketemu lagi nih dengan saya Nurul Iza Hidayah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang psikoanalisa. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang sudah mengetahui apa itu psikoanalisa, dan mungkin teman-teman juga ada yang belum mengetahui apa itu psikoanalisa. Nah, jadi di video kali ini yang saya buat ini untuk berbagi pengetahuan serta ilmu kepada teman-teman semua mengenai materi tentang psikoanalisa. Nah, jadi di sini saya akan sharing-sharing saja ya, sharing-sharing. Jadi teman-teman tidak usah kayak tegang banget gitu. Teman-teman bisa sambil ngemil, sambil makan, sambil minum, atau sambil rebahan juga boleh kan, bagi kaum rebahan semuanya. Nah, jadi yang terpenting teman-teman bisa berada di tempat yang menurut teman-teman itu nyaman dan itu kayak sepi gitu, supaya tidak terlalu berisik, supaya teman-teman fokus untuk mendengarkan video yang saya berikan kepada teman-teman. Nah, oke, di dalam video ini saya membahas ada 4 poin. Nah, yang pertama itu pandangan manusia menurut psikoanalisa. Nah, jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih pandangan manusia menurut psikoanalisa. Nah, terus yang kedua itu ada struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalisa. Jadi teman-teman bisa tahu nih struktur kepribadiannya dalam psikoanalisa itu seperti apa gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada perilaku yang bermasalah dan perilaku yang sehat gitu. Nah, jadi ada yang kan teman-teman ada mempunyai perilaku yang sehat dan bermasalah. Nah, jadi teman-teman nih bisa mengetahui nih perilaku teman-teman nih termasuk perilaku yang bermasalah atau yang sehat nih. Nah, terus yang keempat itu ada pandangan konseling menurut psikoanalisa. Nah, jadi di sini ada pandangan konseling menurut psikoanalisa. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, di sini saya mengambil secara singkatnya saja teman-temannya. Nah, jadi secara singkatnya menurut pendekatan psikoanalisis ialah perilaku manusia hasil dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen kepribadiannya itu ada 3, yakni id atau biologis, terus yang kedua ada ego atau psikologis, dan yang ketiga itu ada superego atau sosial. Nah, dalam kata lain di sini mereka bisa disebut sebagai id itu sebagai hewani, terus ego itu sebagai rasional, terus yang superego itu adalah moral. Nah, kenapa di sini id ini bisa dibilang biologis? Nah, karena di dalam id ini ada yang namanya nafsu, keinginan serta kebutuhan kita. Jadi hal-hal yang negatif itu tumbuh dari id. Nah, apabila hal-hal itu tidak segera terpenuhi, akan muncul rasa marah hingga cemas. Nah, contohnya itu teman-teman, ketika seseorang kelaparan atau kehausan, segera muncul rasa ingin makan dan minum. Nah, ketika teman-teman lapar nih, terus teman-teman kayak misalnya nggak ada makanan atau tertunda makannya, pasti teman-teman marah nih kan, karena kelaparan gitu. Atau mungkin teman-teman haus nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak langsung minum, pasti dehidrasi itu kan langsung kayak bawaannya tuh kayak nggak konsentrasi gitu, jadi bisa menimbulkan emosi. Nah, terus ego, kenapa ego dibilang rasional? Nah, karena di sini fungsi ego ini ada pada pola pikir sadar, prasadar, dan bawah sadar. Nah,
Di sini artinya di dalam ego ini terdapat elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Nah, jadi si ego ini kayak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan, artinya ada hitungan tentang untung rugi dari sebuah tindakan. Nah, terus si ego ini juga tidak akan serta-merta melakukan apa yang diinginkan si anaknya. Nah, jadi si ego ini kayak mengontrol id kita gitu, mengontrol si id. Nah, jadi terkontrol lah dengan ego gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada super ego. Kenapa dibilang di sini super ego bisa dibilang moral? Nah, karena super ego ini kan nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, jadi super ego ini adalah menjadi dasar seseorang membuat keputusan. Nah, jadi itu id sama ego itu akan dikendalikan oleh super ego. Nah, karena adanya super ego, maka id dan ego itu akan ditekan oleh super ego supaya keputusan yang dia buat itu bisa lebih baik lagi. Nah, oke. Terus kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Nah, seperti di penjelasan pertama, di pandangan manusia menurut psikoanalisa itu kan ada 3 pilar, id, ego, dan superego. Nah di struktur kepribadian manusia juga ada 3, ada id, ego, dan superego. Nah, di pembahasan pertama itu ada id. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa id itu merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Untuk memuaskan dorongan-dorongan id menggunakan 2 mekanisme, tindakan refleks dan proses primer. Dorongan nalurinya dibedakan menjadi 2 nih teman-teman, yakni ada naluri hidup atau libido dan ada naluri mati atau thanatos. Nah, jadi teman-teman online bisa mengetahui di sini ada dua naluri ya. Nah, jadi naluri hidup itu libido yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, terus yang kedua di sini ada naluri mati atau thanatos yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Nah, jadi id ini kayak sikap-sikap yang negatif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ada kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif, nah itu berarti id teman-teman muncul, karena id itu kan di alam bawah sadar kita. Oke, yang kedua ada ego. Nah, di sini ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Nah, di sini ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Nah, jadi seperti yang saya tadi jelaskan bahwa si ego ini yang mengontrol id kita. Jadi si ego ini akan mengontrol kalau misalnya kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, si ego ini akan mengontrol, lebih kayak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, terus nih si ego ini juga merupakan aspek eksekutif atau pengendalian atau pengatur. Jadi dia mengendalikan id supaya tidak berbuat yang lebih jauh gitu dari struktur kepribadian. Nah, yang ketiga itu ada superego. Nah, ini yang terakhir. Jadi superego di sini merupakan aspek kepribadian yang berisi nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Nah, jadi manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Tapi kalau manusia yang tidak mengikuti arahan superegonya ya akan sebaliknya, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik. Oke, yang ketiga, poin ketiga itu kita masuk ke pribadian sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Oke, teman-teman online, kita bisa relax sebentar. Tidak usah terlalu tegang dalam menonton video yang saya berikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa sambil baring, bisa sambil makan, ngemil, dan semoga
pembahasan yang saya berikan ke teman-teman bisa teman-teman terima, bisa masuk lah gitu di otaknya. Oke, kita lanjut ke pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Oke, nah ini dia. Yang pertama ada pribadi sehat menurut psikoanalisa. Nah, jadi di sini pribadi sehat menurut psikoanalisa itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Nah, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Terus di sini ego bertindak secara rasional dan bukannya irasional. Nah, ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah sebagai berikut. Dimana yang pertama, ego bersifat secara realitas. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Nah, jadi pribadi yang sehat itu dia bisa menyeimbangkan antara id, antara biologisnya, antara rasionalnya, dan moralnya. Oke, yang kedua, jadi pastikan ada orang yang punya pribadi yang sehat, pasti juga ada orang yang mempunyai pribadi yang bermasalah. Jadi teman-teman online bisa mengetahui pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa itu seperti apa. Jadi seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Jadi ini kebalikannya nih teman-teman. Jadi kalau pribadi yang sehat itu dia bisa menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Tapi kalau yang pribadi yang bermasalah antara id sama ego dan superego itu tidak sinambung, tidak bisa selaras gitu. Nah, jadi terjadilah kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang suka kayak takut akan masa lalunya, itu bisa apa namanya tuh, berarti id, egonya sama super egonya itu tidak sinambung, tidak selaras gitu, dan memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Jadi jika seseorang yang memiliki pribadi yang tidak sehat, pasti perilaku sama sifatnya di dunia nyata itu pasti mereka tidak sadar bahwa perilakunya itu bermasalah gitu. Nah, oke. Terus yang ke berapa nih? Yang keempat, poin terakhir nih teman-teman. Di sini hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jadi di sini hakikat konseling menurut psikoanalisa itu di sini saya mengutip dalam aliran psikoanalisis, konseling memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisis dengan jalan menaikkan hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran untuk kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Nah, itu oke, itu saja dari pembahasan video saya mengenai materi tentang psikoanalisa yang terdiri dari 4 poin yang tadi saya bahas sebelumnya. Semoga teman-teman bisa mudah memahami dan bisa mengerti, dan jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, atau di komen apapun itu, entah itu kritikan atau masukan atau saran, bisa saya terima dan bisa saya tampung sebagai penguat saya untuk jauh lebih baik lagi ketika menjelaskan sebuah materi atau sebuah pembahasan, dan video saya juga bisa lebih bagus lagi. Jadi semoga teman-teman yang belum tahu apa itu psikoanalisa dapat mengetahui di video saya, dan teman-teman yang sudah mengetahui tentang materi psikoanalisa bisa lebih tahu lagi dan bisa memberitahu saya jika ada kesalahan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah ingin mendengarkannya. Saya Nurul Isa Hidayah pamit dulu dengan teman-teman online di luar sana.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.